waktu di dalam tidur itu mimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Ya Abdullah bin Mubarak, idza raja'ta ila Baghdad." Bukan sekali dua kali mimpi Rasul, tapi sampai 3 kali saya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak ada seorang lelaki yang cocok buat dia. Levelnya tidak level. Anak saya kok mau dapat orang biasa. Akhirnya saya tidak ambil pusing. Saya nikah sendiri anak saya itu yang paling cantik. Hadzal khair. Ini yang aku cari. Ini berita yang aku nanti dari kamu. Karena kamu ini orang yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun buka kitab Durratun Nasihin halaman 72. Kali ini akan ada hikayah menceritakan mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan karomahnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun. Ada sebuah cerita atau dongeng. Dongeng itu kalau dongengnya dari para wali atau dongengnya para wali, ya, dikatakan dalam syair uzkur haditsas sholihina wa wasmahum wa bidzikrihim tatanazzalur rahmatu wazkur fadilatahum tanal barokatihim wa kuburahum zurha idza ma matu. Uzkur haditsas sholihin, berita-beritanya orang-orang soleh itu ceritakan kepada anakmu, kepada keluargamu, saudara-saudaramu. Haditsas sholihin. Wa wasmahum, sebut nama mereka, hadiahi Fatihah mereka. Kirim doa kepada mereka, tawassullah dengan mereka. Babidzikrihim, karena dengan menyebut mereka, nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, amaliyah seharian mereka, tatanazzalur rahmatu, maka akan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala di tempatmu, yaitu rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkur fadilatahum, kehebatan-kehebatan mereka ceritakan, sejarah-sejarahnya ceritakan, kitab-kitab karya-karya mereka bacakan kepada anak-anak kalian. Tanal barokatihim, kau akan kebahagiaan berkah dari mereka. Dan jangan lupa yang nomor 3, wa kuburahum zurha idza ma matu. Kalau mereka sudah meninggal, jangan lupa ziarah ke kuburnya, ya, agar kamu mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah ibnul Mubarak. Cerita selanjutnya adalah bersumber dari Abdullah bin Mubarak. Qala hajjajtu sanatan minas sinin fakuntu fi hijri Ismail wa nimtu fihi. Saya sudah sering berkali-kali melakukan ibadah haji. Tetapi pada suatu saat waktu saya menjalankan ibadah haji di tahun yang keberapa itu, aku posisi berdoa di Hijr Ismail. Hijr Ismail ya tempat yang mustajab. Semoga kamu sekalian semuanya bisa umroh, bisa haji, ya, agar tahu mana itu Hijr Ismail, mana itu Makom Ibrahim, ya, mana tempat-tempat mustajab di Mekah dan di Madinah. Insya Allah kita diberi
diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirnya wanimtu fihi. Saya kebetulan pas munajat di Khidr Ismail itu saya tertidur di situ. Fara'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka saya melihat waktu di dalam tidur itu mimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Abdullah bin Mubarak, idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kaza watlub Bahram al-Majusi waqra alaihi minni assalam wa qul lahu innallaha ta'ala anka radin." Fantabahtu. Rasulullah dalam mimpiku berkata, "Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau kamu dari haji selesai pulang ke Baghdad, jangan lupa masuklah kamu di dalam satu kampung. Desanya ini, tempatnya sebelah sini. Kau cari sampai dapat seseorang yang bernama Bahram yang beragama Majusi." Jadi Bahram al-Majusi ini dedengkotnya orang Majusi yang paling tua sendiri, yang paling kaya sendiri di kampung itu. Semuanya orang kampung tersebut kenal yang namanya Bahram al-Majusi. Pesannya Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Mubarak, kalau kau sudah pulang ke Baghdad, maka cari desa ini, kampung ini, cari sampai dapat seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam dari saya. Dan katakan yang kedua bahwa sesungguhnya Allah ridho, Allah senang melihat Bahram al-Majusi." Bismillahirrahmanirrahim. Fantabahtu wa qultu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka ketika saya bangun, saya kaget terkejut. Mulut saya spontan mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadhihi ru'ya minasyaiton. Wah, ini terang. Saya mimpi kok mimpi aneh, terang ini mimpi dari setan. Masa saya suruh menyampaikan salam kepada orang Majusi. Jadi kafir Majusi. Akhirnya watawaddatu wa tuftu bil Ka'bah. Masya Allah. Saya akhirnya mengambil air wudhu. Saya ulangi lagi tawaf mengelilingi Ka'bah. Jumlahnya sudah banyak sekali, tidak saya hitung. Setelah itu saya munajat kepada Allah. Faghalabani an-naum. Wa ra'aitu kadzalika salasa marrat. Setiap saya tertidur sebentar, mesti saya ngimpi lagi, ketemu Rasulullah lagi. Dengan ucapan yang sama, "Wahai Abdullah bin Mubarak, nanti kalau kau pulang ke Baghdad, sampaikan salam saya kepada Bahram dan katakan kepadanya bahwa Allah itu ridho, Allah itu senang melihat kelakuannya Bahram al-Majusi." Akhirnya karena mimpinya sampai 3 kali, walamma tammal raja'tu ila Baghdad fadakhaltu tilkal mahalla fatolabtu daro Bahram al-Majusi. Akhirnya setelah selesai sempurna hajiku, aku kembali pulang ke Baghdad. Aku cari desa yang dialamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya aku cari-cari, ketemu dia. Namanya Bahram, rumahnya Bahram al-Majusi. Akhirnya
wa wajadtu syaikhan kabiran fakultu anta Bahram al-Majusi. Begitu saya masuk rumahnya, keluar ada orang tua sekali. Wah, ini terang, ini orang ini Bahram. Saya katakan, wahai orang lelaki, wahai mbak tua, panjenengan ini yang bernama Bahram al-Majusi. Qala na'am. Katanya Bahram itu. Ya betul, saya. Kau siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Emangnya kenapa? Saya mau tanya mbak, datang jenengan. Qala na'am. Aslaftun nasa salafan jadidan bainan nas. Wa hadha indi khair. Katanya Bahram al-Majusi. Sampai ini siapa mbak? Betul, betul, nama saya Bahram. Saya ini dikenal di kampung ini. Saya yang paling tua, saya yang paling kaya, saya yang paling sempurna. Tinggalan saya, amalan saya ini banyak. Apa diantaranya? Saya itu semua orang-orang satu tempatku ini semuanya bekerjanya lewat saya. Uang saya miliatan itu saya bagi-bagi, saya hutang-hutangkan. Sehingga semua rakyat saya hutang sama saya banyak, maka saya harus dapat untung banyak dari uang yang saya hutangkan itu. Ya kalau sekarang ya apa ya, riba lah gitu ya, atau menghutangkan terus nyaurnya dengan apa jenenge bunga yang besar itu apa namanya? Riba ya. Itu pekerjaan saya sehari-hari gitu. Katanya Abdullah bin Mubarak. Dan orang kaya gara-gara menghutangkan uang ini menurut Nabi Muhammad fakultu hadza haram. Saya batin kalau ini perbuatannya haram ini inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang kedua si Abdullah bin Mubarak bertanya lagi. Mbah Bahram, apa amal yang lebih baik daripada menghutangkan uang itu? Ada enggak sampean punya amal yang perbuatan amal baik? Karena dia ini batin, kok Allah sampai seneng loh. Yang mana yang disenangi Allah? Qala na'am, oh banyak, katanya Bahram. Saya punya amal tuh banyak. Apa di antara amal sampean? Kana li arba'u banatin wa arba'atu banina fazawwajtuhunna min abna'i. Saya itu punya anak 4. Lelaki, punya anak 4 istri. Jadi saya di antara anak saya itu 4 lelaki, 4 istri. Karena biar dunia saya tidak diambil orang lain, maka anak saya itu saya dapatkan, saya kawinkan dengan anak saya sendiri. Jadi yang laki dapat yang perempuan, yang laki dapat yang perempuan, sampai anak 4 dinikahkan dengan perempuan 4, sama-sama anak. Karena apa? Nanti kalau nikah sama orang lain kan dunianya dipek orang lain. Jadi biar tidak kemana-mana dunia ini. Jadi diambil sendiri. Gitu. Jadi sampai berapa ribu keturunan, pokok dia, milik dia terus. Dikira dunia ini yang ngatur itu manusia. Akhirnya Abdullah bin Mubarak batin lagi yang kedua nih. Lah. Iki tambah haram lagi. Mosok nikah menantu anaknya dan anaknya sendiri. Wah, hadza haram, katanya Abdullah bin Mubarak. Akhirnya tanya lagi yang ketiga. Wahai Mbah Bahram, ada nggak amal yang lebih hebat daripada amal itu? Maksudnya ada nggak amal selainnya tuh? Oh ada, banyak. Amal saya yang baik-baik itu banyak sekali. Apa? Bismillah, qalu na'am ja'altu walimatan lil majusi waqta tazwijil banati li abna'i. Waktu saya nikahkan 8 anak saya itu,
4 laki dan 4 perempuan tuh semua orang Majusi satu kota ini saya undang semua. Saya kasih makan gratis semua. Pesta paling besar sepanjang sejarah. Waduh ya. Diceritani gitu Abdullah bin Mubarak. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ini mikir lagi, wah ada haram, ini ya haram juga. Wah. Ditanya lagi, hal indaka ghairu dzalik, ada enggak cerita yang selain itu Mbak Bahrom? Oh la na'am, enak. Banyak Mas ya. Apa itu? Kana indi bintun min ajmalin nisa ma wajadtu laha kufuan fazawwaztuha min nafsi. Saya itu punya anak yang terakhir, itu anak saya perempuan yang paling cantik satu negara. Satu negara ya. Atau satu masa itu. Akhirnya tidak ada seorang lelaki yang cocok buat dia. Levelnya enggak level. Anak saya kok mau dapat orang biasa. Akhirnya saya enggak ambil pusing. Saya nikah sendiri anak saya itu yang paling cantik. Katanya Abdullah bin Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok ono wong model koyok ngene iki donya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wajadtu laha kufuan. Akhirnya fazawwajtuha min nafsi. Akhirnya tak nikah sendiri. Wa ja'altu walimata tilkal lailah. Wa kana fi tilkal lailati minal majusi aksar min alf. Maka saya karena nikah dengan anak saya sendiri, dan anak saya itu tercantik di dunia pada saat itu, maka saya membuat walimah selamatan besar-besaran. Undangan khusus saja lebih dari 1.000 orang. Katanya Abdullah bin Mubarak, waduh. Ono donya wong urip model kaya ngene iki ono ternyata. Fakultu hadza aidon haram. Ini haram ini. Sing nomor lihat tanya lagi, ada enggak? Hal indaka ghairu dzalik, ada enggak cerita yang lebih hebat daripada itu? Cerita-cerita yang lainnya, jangan itu. Oh la na'am. Ada Mas Ian, banyak. Aku iki gudange cerita sing apik-apik, amalku iki apik-apik kabeh wis. Nulung wong, nulung anak, nulung bondo. Walah. Lailatan minal layali wati'tu ibnati ala firasi waja'at imra'atun muslimatun min ahli dinika tasruju min siraji wa auqattus siraja wa kharastu wa atfa'tus siraja summa dakhaltu saniyan wa auqattus siraja wa kharastu summa atfa'tuhu. Ceritanya gini, suatu saat aku asik-asike turu karo bojoku. Ya sing bojo sing maune anakku dhewe iku. Ngerti-ngerti aku tengah-tengah turu, aku nginceng jendela, ana wong wedok nganggo jilbab, agamane kaya agama sampean, muslimah, wonge Islam. Lah iku tak delok wong wedok iku tengah wengi nyumet lampu. Biyen lampu kan nganggo apa? Teflon apa-apa ya, nganggo lampu tintir gitu ya. Oke, tintir. Saya melihat dari jendela kok ono wong apa sih nyumet lampu. Akhirnya fa'auqattu siraja. Aku sing lampu liyane tak urupno kok ono wong tengah wengi nyumet lampu ki sapa. Bareng tak cethetno lampu sing liya tak urupno jret. Aku metu, fa kharastu. Tak delok inteng
tak ingok-ingok ora ana wong. Akhire aku mlebu meneh. Balam lampu tak pateni, gitu. Baru lampu tak pateni. Bareng lampune tak urupke ana wong wedok sing iku mau sing kudungan iku metu meneh nyumet meneh. Wa kharastu, akhire aku metu. Tuma atfa'tuhu fakultu fi nafsi la'alla hadhi jasusatul lusus. Aku suwe-suwe curiga. Kok ana wong tengah wengi mlebu metu, katok lampune murup, mara meneh. Katok lampune mati ngilang. Kok lampu murup teko maneh, nyumet meneh. Wirawiri tengah wengi. Tak pikir yo gek iki wong apa neliti omahku arepe nyolong. Tapi lek arepe nyolong kok ya kudungan. Akhire fa kharajtu khalfaha. Aku nyamar lampu mati, aku metu ngetutno ning burine wong wadon sing kudungan mau. Akhirnya aku diam-diam fadakhaltu manzilaha. Aku ngimpleng, aku mlebu ndelok omahe. Parane mlakune mau ning ndi tak parani. Bareng wis mlebu omahe tak rungokno faraitulaha arba'a banatin. Bareng tak inguk omahe lawange niku ya ora rapet. Nyatane lawange kebuka, ternyata wong wedok duwe anak 4 wedok kabeh. Jadi janda punya anak 4 perempuan. Akhirnya falamma takhaltu qulna laha ya ummah hal ji'talana bisyai'in. Bareng tak rungok-rungokke bocah niku bocah 4 itu padha, ternyata bocah 4 niku padha nangis kabeh. Mbok, Mak, sampai ning ndi, Mak? Gitu. Hal ji'talana bisyai'in. Mbok, sampean teko nggawa oleh-oleh apa ora? Mak, aku luwe, Mak. Mak, aku ngelak, Mak. Dari suarane anak 4 tau ting cemroet. Fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun alal ju. Lam yabqa lana taqatun wa sabrun alal ju. Ma, aku ora kuat, Ma. Aku ngelak, Ma. Aku luwe, Ma. Aku minta, aku njaluk daharan unjukan, Ma. Tak apa-apa tuh nangis kabeh. Akhirnya tak inceng. Mae disambati ngono niku fadami'at ainaha. Mae kurang ora ngomong sak kalimat, ora ngomong 2 kalimat, mung brebes mili nangis. Waqalat lan ngucap marang anake, istahyaitu mir rabbi an as'ala syai'an min ahadin dunahu. Nah, jarine buke, memang nah aku iki yo tenan ora duwe apa-apa, ora duwe panganan, ning aku arepe njaluk ning wong, aku isin karo pangeranku Gusti Allah. Mosok dikek urip sepisan ning donya kok dadak ngemis njaluk ning menungso. Aku isin le, aku isin, Nduk. Aku rawani ngemis, ora wani njaluk-njaluk, Nduk. Aku isin karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atluba hajatan min aduwillah wa huwa majusiyun. Mbok iku mau ya metu mondar-mandir nak ning arep aku njaluk marang tangga sing tanggaku agamane Majusi. Mak ora tegel, mak ora wani, mak ora iso. Sabar ya, Nduk. Menengo ya, Nduk. Lah mireng adegan kaya ngoten niku wau, wonten tiyang rondo anake wedok 4, posisi anak 4 nangis, posisi mae nangis. Akhiripun pripun? Akhirnya bagaimana? Qala Bahram,
Maka Bahram tadi cerita kepada Abdullah bin Mubarak. Terus akhirnya begini. Falamma sami'tu kalamaha. Ketika aku mendengarkan bicaranya ibu sama anak tadi. Roja'tu ila dari, maka aku pulang ke rumahku. Fa'akhadtu tobakon, maka aku mengambil panci besar. Wa ja'altuhu mal'anan min kulli syai'. Fadhahabtu bihi binafsi ila dariha. Wa a'taituhu iyyaha. Fafarihat. Maka saya secepat kilat pulang. Saya mengambil panci besar, saya isi penuh dengan makanan, penuh dengan buah-buahan. Saya tidak banyak omong, satu panci itu malam itu juga saya antar ke rumahnya wanita janda tersebut. Tak antar ke ngomai. Setelah sampai di rumahnya, si wanita tadi sangat gembira, sangat senang. Anak-anaknya diam, tidak ada satupun yang menangis. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Qala Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih. Kultu huwa hadzal khair. Ini yang aku cari. Ini berita yang aku nanti dari kamu. Karena kamu ini orang yang luar biasa. Emangnya kenapa Abdullah? Katanya si Bahram. Begini, kau mendapat kabar gembira. Walakal bisyarah. Lakal basyara malan il qalbi batin wa zahir warfa bisatal azab. Kau dapat bisyarah. Apa? Bisyarah itu apa? Kabar, kamu ini dapat kabar gembira. Kabar gembira apa memangnya? Katanya Bahram. Wa basyartuhu birru'ya allati ra'aituha wa qasastu alaihi ru'ya. Akhirnya saya beri kabar gembira bahwa saya baru saja melaksanakan ibadah haji. Saya bermimpi sampai 3 kali. Bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritanya panjang. Intinya kirim salam buat kamu bahwa Allah ridho, Allah seneng, Allah bergembira melihat sifat amal perbuatanmu, amal solehmu. Apa ya? Betul Abdullah? Betul. Bukan sekali saya mimpi Rasulullah. Bukan sekali 2 kali mimpi Rasul, tapi sampai 3 kali saya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya Bahram ini orang-orang tua dulu yang memang hafal dengan kitab-kitab dahulu, tahu persis sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Tidak mungkin kabar gembira ini dari setan. Ini jelas-jelas kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, mulai saat ini aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunlah aku kalimat syahadat. Akhirnya dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu ditonton asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia teringat berapa banyak dosanya kepada Allah. Dia sudah pernah menikahkan anaknya sendiri dengan anaknya sendiri. Dia pernah menikahi istrinya sendiri, anaknya sendiri. Dan dia sudah berapa kali menghabiskan dunia untuk melakukan maksiat. Begitu membaca syahadat 2 kali, 2 kalimat syahadat di depan Abdullah bin Mubarak. Setelah membaca syahadat di doa ini gemetar,
langsung pingsan nangis meninggal dunia. Langsung fakharra min sa'atih wa mata. Maka pada saat itu dia terjungkal langsung meninggal dunia. Akhirnya apa kata Abdullah bin Mubarak? Akhirnya falam abrah hatta ghassaltuhu wa kaffantuhu wa shallaitu alaih. Akhirnya aku sebagai kiai ini sing kebagian tugas, gitu. Saya yang bagian memandikan, saya yang mengkafani, saya yang memimpin sholatnya, yang mendoakannya. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini berpidato kepada semua kawan-kawannya. Ya ibadallah, ista'milu as-sakhawah ma'a khalqillah, fa innahu yungkilul a'da'a ila darajatil ahya walahul mulku fil ardi wa fis sama'. Ghafarallahu lana bihaqqi a'dhamil asma' wa bihurmati ma'asyiril anbiya. Memang Abdullah bin Mubarak ini orang terkenal itu, ahli bahasa Arab, ahli sastra, tadi ucapannya ya enak. Kalau pidato tuh istamilus sakhawah ma'a khalqillah fa innahu yungkilul a'da ila darajatil ahibba. Wahai saudara-saudaraku, wahai orang-orang yang belum punya iman, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan yang penting kalian semuanya berbuatlah sakhawah, loman kepada sesama makhluk Allah. Jangan eman-eman bondo-bondo kalian. Buatlah yang berbanyak sedekah. Lomanlah kalian. Karena apa? Karena ini terbukti Allah yang bisa merubah musuh-musuh menjadi mendapat derajat habib, mendapat derajat wali. Jadi walaupun orang dosanya besar seperti apa, walaupun orang itu dosanya besar seperti apa, kafir sekalipun, kalau orang ini selalu berbuat loman kepada keluarganya, kepada tetangganya, maka dengan loman itu dibalik oleh Allah, yang semula menjadi musuh, sekarang bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang mengatur bumi dan langit ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bisa mengampuni kepada siapapun dengan kekuatan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Babi hormati ma'asyiril anbiya, dan dengan barokahnya, dengan hormatnya, dengan kemuliaan para nabi-nabinya. Hadirin yang berbahagia, hafidhakumullah. Jadi ini cerita dongeng lama diabadikan di dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu ceritanya Bahram al-Majusi. Padahal zaman Abdullah bin Mubarak dengan zaman Rasulullah sangat jauh. Jadi ternyata Allah kalau memberi hidayah kepada hambanya itu biasanya lewat kaum-kaum sholihin. Bocoran-bocoran dari para kaum sholihin. Kalau dakwah tidak perlu melibatkan orang yang terlalu banyak, tapi sendiri bisa menembus sampai Bahram al-Majusi. Orang yang bernama Bahram yang beragama Majusi ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini pelajaran buat kita sekalian bahwa sesungguhnya satu, yang memberi hidayah bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gara-gara mimpinya seorang wali yang bijaksana, wali yang agung, wali yang hebat, ketika melaksanakan ibadah haji bisa bisa mengislamkan semua Bahram, keluarganya Bahram dan anak buahnya Bahram semuanya membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang kedua, kita ambil pelajaran
Kapan Allah itu memberikan ridhonya kepada hambanya? Walaupun hamba dosanya seperti ini. Hidupnya selalu memakan barang riba. Hidupnya selalu melakukan kemaksiatan. Semuanya perbuatannya ialah menjurus yang penting menguntungkan keluarga Bahram Al-Majusi. Takut hartanya, keuangannya, takut diambil oleh orang lain, maka anak-anaknya dinikahkan dengan anak-anaknya sendiri. Dan sampai wal-iyazubillah, sampai anak kandung sendiri dinikah sendiri. Dosa yang sebesar seperti itu. Tapi karena dia ini mempunyai sifat satu yang baik, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dikirim wali-wali Allah untuk memberi hidayah kepada Bahram Al-Majusi. Akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Wallahu a'lam.